Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernawati SPD Eshum selaku guru pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 2205005010029 dari program studi pendidikan bahasa Arab jurusan bahasa asing Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Saya membuat video pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian lingkungan pendidikan, yang kedua fungsi-fungsi lingkungan pendidikan, yang ketiga jenis lingkungan pendidikan, dan yang keempat yaitu tripusat pendidikan. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih lingkungan pendidikan itu? Berikut penjelasannya. Jadi, lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Lingkungan pendidikan juga biasa diartikan sebagai latar tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, keamanan, dan kenyamanan. Secara umum, lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan adalah yang pertama, lingkungan fisik atau alam sekitar, yang kedua, lingkungan sosial kultural, yang ketiga, lingkungan sosial budaya, dan yang keempat, lingkungan teknologi dan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis lingkungan pendidikan. Apa aja sih jenis-jenis lingkungan pendidikan itu? Berikut penjelasannya. Jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama bagi anak dan sebagai pendidikan utama seorang anak. Lingkungan keluarga termasuk ke dalam pendidikan informal. Penanggung jawab lingkungan keluarga adalah orang tua yang memelihara, merawat, dan mendidik anak. Ki Hajar Dewantara pernah berpendapat bahwa sebaik-baik tempat untuk melakukan proses pendidikan awal secara individual dan proses pengenalan sosial adalah pendidikan keluarga. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Ketika anak tumbuh dan berkembang, orang tua sudah tidak mampu lagi untuk memberikan pendidikan yang lebih kepada anak, sehingga mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk menambah ilmunya di sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal yang telah dipersiapkan untuk mencetak generasi penerus yang bisa masuk ke dalam proses pembangunan masyarakat. Dan sebagai bekal ilmu pengetahuan seorang anak untuk masa depan. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat praktik dari hal-hal yang diperoleh dari keluarga dan sekolah sekaligus menjadi tempat pengembangan kemampuan dan keterampilan diri. Lingkungan masyarakat dimulai ketika anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, dan dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar. Selanjutnya kita masuk di pembahasan fungsi lingkungan pendidikan. Berikut penjelasannya. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Di antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain tidak mungkin berdiri sendiri. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya pengusahaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia.
lingkungan sekolah sebagai bakal keterampilan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan di sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Pembahasan yang terakhir yaitu Tripusat Lingkungan Pendidikan. Untuk mengetahui apa saja Tripusat Lingkungan Pendidikan, simak penjelasannya berikut ini. Tripusat pendidikan itu terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tripusat pendidikan juga mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK. Tripusat pendidikan adalah konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa 3 fokus pendidikan adalah 3 lingkungan pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat secara sinergis memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan untuk anak. Sederhananya, Tripusat pendidikan adalah 3 pusat lingkungan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut karena dalam kegiatan pembelajaran tidak cukup hanya usaha dari tenaga pendidik saja, tetapi lingkungan sekitar juga mendukung keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Perlu terjadi kerjasama antara ketiga lingkungan tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam Ahmadi 2014 halaman 171, misi pendidikan tidak bisa diraih hanya dengan satu jalan. Semua lingkungan pendidikan wajib bekerja sama dalam membangun pendidikan. Berikut adalah peran dari masing-masing lingkungan. Yang pertama, lingkungan pendidikan terbaik paling utama dalam membangun pendidikan etika, agama, serta perilaku sosial. Yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lembaga wisata yang menyampaikan ilmu pengetahuan serta pendidikan keahlian. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat menjadi lokasi anak belajar, membangun karakter serta kepribadiannya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memiliki beberapa catatan penting mengenai Tripusat pendidikan. Beberapa catatan yang dapat dikatakan aspek yang harus diperhatikan dalam terlaksananya Tripusat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keinsyafan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur. Yang kedua, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis. Yang ketiga, alam keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Yang keempat, perguruan sebagai balai wisata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan ketampilan. Alam pemuda yang sekarang diperluas menjadi lingkungan atau alam kemasyarakatan sebagai tempat sang anak berlatih membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya. Dan yang keenam, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah usaha untuk menghidupkan, menambahkan, dan memberikan perasaan kesosialan sang anak. Itulah pembahasan materi dari saya dengan judul Lingkungan Pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 보이지 한참을 쳐다봐 깨끗이 다가가 see you see 1, 2, 3